Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas, NIM T 2019-1067. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul perubahan sosial. Yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial itu berasal dari dua kata. Yang pertama yakni perubahan dan yang kedua sosial. Perubahan itu merupakan suatu peralihan dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, atau dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, baik berupa cara maupun sistemnya. Sedangkan sosial ini memiliki makna yang digunakan untuk menunjuk pada suatu hubungan antara individu dengan yang lainnya. Perubahan sosial ini merupakan suatu hal yang wajar dan akan terus berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Perubahan sosial ini terjadi karena adanya perubahan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat material maupun imaterial, sebagai cara untuk menjaga keseimbangan masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Misalnya unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial masyarakat disebut juga dengan perubahan sosial. Perubahan sosial ini berbeda dengan perubahan budaya ya, atau kultural. Karena perubahan kultural ini mengarah pada perubahan dan kebudayaan masyarakat, dan agar dapat membuat hipotesa dan ramalan-ramalan yang tepat, maka para sosiologi harus memaklumi adanya perubahan-perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ini akan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat dan setiap individu. Jadi kita sebagai masyarakat atau individu itu harus siap dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Karena perubahan sosial ini bisa berdampak pada hal yang positif maupun yang negatif. Jadi sebagai individu ataupun masyarakat kita harus pintar-pintar dalam menyaring perubahan-perubahan yang terjadi agar tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Selanjutnya tentang konsep perubahan sosial berdasarkan ahli. Yang pertama yaitu menurut William F. Ogburn. Ogburn ini mengatakan bahwa ruang lingkup dalam perubahan sosial yaitu mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material ataupun imaterial, yang menekankan adanya pengaruh yang besar pada unsur kebudayaan material ataupun imaterial. Yang kedua yaitu Kingsley Davis. Kingsley Davis ini menyebutkan bahwa perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada fungsi dan struktur masyarakat. Contohnya seperti organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis modern yang menyimpulkan hubungan dan perubahan antara buruh dan majikan, kemudian berlanjut menyebabkan adanya perubahan di dalam organisasi ekonomi dan politik. Yang ketiga, Gilin and Gilling. Dalam konsepnya, Gilin ini mengatakan perubahan sosial ini merupakan variasi dari cita-cita hidup. Penyebabnya oleh faktor perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan juga karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat yang akhirnya mengakibatkan perubahan sosial. Kemudian yang keempat menurut Samuel Koenig. Samuel ini menyebutkan perubahan sosial adalah modifikasi atau penyesuaian yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi ini terjadi karena penyebabnya berasal dari dalam lingkungan atau daerah masyarakat itu sendiri. Bisa disebut juga dengan intern dan juga bisa dari luar lingkungan itu sendiri atau disebut dengan ekstern. Kemudian yang kelima menurut Selo Soemarjan. Selo Soemarjan ini mengatakan bahwa perubahan sosial ini merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Lembaga ini dapat mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Hasil dari pengertian konseptual yang dikemukakan oleh para ahli tersebut tadi ini menjernihkan atau memahamkan kita tentang maksud dari perubahan sosial.
dari hasil yang dikemukakan tadi itu, selain ditekankan pengertiannya dari segi proses dan faktor terjadinya, juga ditekankan bahwa perubahan sosial ini terjadi sifatnya melembaga dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ialah tentang teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang pertama ialah teori evolusi. Jadi yang dimaksud dari teori evolusi ialah bahwasanya perubahan sosial ini memiliki arah yang tetap, yakni ialah bertahap dari awal hingga perubahan yang akhir. Ketika sudah sampai perubahan yang akhir, maka tidak akan lagi terjadi yang namanya perubahan sosial. Dalam teori ini terjadi karena adanya usaha dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan sosial dalam teori ini terjadi dalam kurun waktu yang agak lambat karena ia menyesuaikan dengan kemauan masyarakat, sehingga perubahan ini terjadi sesuai dengan keadaan yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua yakni teori perubahan konflik. Dari namanya sudah jelas, teori perubahan konflik ini dapat terjadi karena adanya konflik. Biasanya konflik ini terjadi antara penguasa dan masyarakat yang tertindas, sehingga dapat terjadi perubahan sosial yang mengubah sistem sosial tersebut. Misalnya saja seperti yang kita lihat di negara kita ini, Indonesia, banyak sekali pertikaian yang sering terjadi antara penguasa dengan masyarakat, seperti penguasa yang sering melakukan korupsi dan merugikan masyarakat, sehingga masyarakat tadi melakukan demo ini yang mengakibatkan pertikaian, sehingga dari faktor-faktor tersebut itu akan mengakibatkan perubahan dalam sistem sosial tadi. Nah, dari konflik itulah teori perubahan ini dapat terjadi. Yang ketiga yakni teori fungsionalis. Dalam teori perubahan sosial fungsionalis ini merupakan perubahan sosial yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan, karena perubahan sosial ini bisa saja mengacu pada keseimbangan dalam masyarakat. Jadi dalam teori ini dia menerima yang baik saja, sedangkan yang buruknya ya tidak akan diterima atau dibuang. Contohnya saja, perubahan ini akan berhenti atau tidak akan berlanjut ketika perubahan sosial ini dapat disatukan atau diintegrasikan dengan kebudayaan atau kebiasaan dari masyarakat. Ketika perubahan sosial ini dapat disatukan, maka perubahan sosial ini akan berhenti dan tidak akan berlanjut lagi. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang keempat, yakni teori perubahan sosial siklus. Teori siklus ini menjelaskan bahwasanya perubahan sosial terjadi secara bertahap, sama seperti teori evolusi. Tetapi teori ini berhenti di tahap terakhir, melainkan akan berputar kembali ke semula, seperti sebuah siklus. Jadi dari tahap awal, ketika sudah sampai tahap akhir, akan kembali lagi ke tahap awal, seperti itu. Teori siklus ini menjelaskan bahwasanya perubahan sosial akan terus berputar dan tidak berhenti di suatu tahap. Menurut teori siklus, perubahan sosial ini tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, melainkan akan terus berulang-ulang menurut pola melingkar. Pandangan teori ini bahwa apa yang terjadi sekarang memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi pada zaman dahulu. Pada pola ini tidak ada perubahan masyarakat secara bertahap, sehingga batas-batas antar pola hidup primitif, tradisional, dan modern ini tidak jelas. Perubahan siklus ini merupakan pola perubahan yang menyerupai spiral. Yang kelima ini ada teori pembangunan. Jadi teori pembangunan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ini teori modernisasi.
Jadi didasarkan pada teori evolusi, teori modernisasi ini memiliki beberapa asumsi teoritis dan metodologis yang meliputi yang pertama yakni modernisasi ini sebagai proses bertahap. Yang kedua, modernisasi ini sebagai homogenitas. Maksudnya melalui modernisasi dengan terbentuknya berbagai masyarakat dengan karakter dan struktur yang serupa. Yang ketiga, modernisasi ini kadangkala mewujud dalam bentuk lahirnya sebuah proses Eropanisasi atau Amerikanisasi, atau yang biasa kita kenal dengan Westernisasi. Modernisasi ini sama dengan Barat. Negara Barat sudah menjadi simbol kemajuan, keberhasilan, kesejahteraan ekonomi, dan kestabilan politik. Yang keempat ini, modernisasi merupakan proses yang tidak bergerak mundur, jadi dia akan terus maju, tidak dapat dihentikan. Jika saja negara dunia ketiga ini sudah berhubungan dengan negara maju, maka tidak akan dapat menolak untuk melakukan modernisasi. Yang kelima ini, modernisasi ini merupakan perubahan yang progresif. Modernisasi ini dalam jangka panjang bukan hanya diposisikan sebagai proses yang pasti terjadi, tetapi modernisasi ini juga dipandang sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Yang keenam, modernisasi ini memerlukan waktu yang sangat panjang, karena proses perubahan yang bersifat evolusioner bukan revolusioner ya, sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang untuk dapat menikmati hasil serta mengetahui dampaknya. Yang ketujuh, modernisasi ini merupakan proses yang sistemik. Modernisasi ini melibatkan perubahan pada hampir semua aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya adalah proses industrialisasi, kemudian urbanisasi, terus deforestation, sekularisasi, dan sentralisasi. Yang ke-8 ini, modernisasi ini melibatkan proses yang terus-menerus, permanen. Hal ini karena modernisasi ini bersifat sistemik dan transformatif. Maka modernisasi ini melibatkan perubahan sosial yang terus-menerus dalam sistem sosial. Yang kedua yakni tentang teori dependensia. Jadi kemunculan dari teori dependensia atau teori ketergantungan ini merupakan perbaikan sekaligus antitesis dari kegagalan teori pembangunan maupun modernisasi dalam menjalankan tugasnya mengungkap jawaban kelemahan hubungan ekonomi dua kelompok negara di dunia. Teori ini muncul di Amerika Latin yang menjadi kekuatan reaktif dari suatu kegagalan yang dilakukan teori modernisasi. Teori berpikir yang sangat kental dari teori ini timbul akibat kejadian dalam varian ekonomi, yaitu pada tahun 1960-an. Konsep berpikir dari teori dependensia atau teori ketergantungan ini, yakni pembagian kerja secara internasional mengakibatkan ketidakadilan dan keterbelakangan bagi negara-negara pertanian. Dari sini timbullah pertanyaan mengapa teori pembagian kerja internasional ini harus diterapkan jika ternyata tidak menguntungkan semua negara. Teori modernisasi ini menjawab masalah tersebut dengan menuding kesalahannya ini kepada negara-negara tersebut dalam melakukan modernisasi dirinya. Hubungan internasional dalam kontak dagang justru membantu negara-negara tersebut melalui pemberian modal, pendidikan, dan transfer teknologi. Akan tetapi, teori dependensia menolak jawaban yang diberikan dari teori modernisasi ini. Teori yang bersifat struktural ini berpendapat bahwa kemiskinan yang dialami negara dunia ketiga yang terjadi konflik tadi akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, di mana yang kuat melakukan penghisapan terhadap yang lemah. Surplus yang seharusnya dinikmati negara dunia ketiga justru mengalir deras kepada negara-negara yang industrinya maju. Yang selanjutnya ialah sekolah sebagai agen of change. Sekolah ini adalah tempat dan wadah yang dipercaya masyarakat sebagai agen of change atau agen perubahan. Sekolah yang baik dan berkualitas ini akan menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat, karena sekolah yang berkualitas akan menghasilkan generasi-generasi yang baik, berkualitas, dan nantinya akan
diharapkan dapat mengganti dan memimpin atau menjadi elemen-elemen pemerintahan negara yang baik. Sekolah ini dapat mencerminkan sebuah negara. Jika sekolahnya dalam kondisi yang baik, maka dapat dipastikan pemerintahannya atau pemerintahan negara tersebut itu juga baik. Sedangkan sebaliknya, jika kondisi sekolah itu buruk, maka kondisi pemerintahnya juga buruk. Oleh karena itu, sekolah di sini sangat berperan dan berpengaruh penting terhadap sistem atau elemen negara, yang mana dapat diketahui jika sumber daya manusianya berkualitas, maka itu akan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan dari suatu negara. Peran agen pembaruan dalam inovasi pendidikan, yakni yang pertama ada guru. Guru ini sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan seorang guru ini sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru ini harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Jadi dalam suatu kelas itu, jika seorang guru dapat mengatur kelas tersebut dengan baik dan dapat memahami dari materinya, maka seorang guru itu akan di mata siswanya itu akan mempunyai kewibawaan. Kemudian guru ini adalah jembatan bagi murid-muridnya untuk mengetahui akan suatu hal yang belum mereka ketahui. Melalui guru yang memiliki komitmen, pengetahuan serta keberanian dapat menumbuhkan dan mengubah pola pikir peserta didiknya. Dan dari sinilah muncul harapan bahwa sekolah sebagai agen perubahan. Jika guru dapat merubah pola pikir murid-muridnya, itu juga akan berdampak dengan intelijensi mereka, yang mana mereka nantinya akan dapat merubah kebiasaan, budaya, dan sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Yang kedua yakni kepala sekolah. Kepala sekolah ini hendaknya menjadi change maker di lembaga yang dipimpinnya. Kepala sekolah ini mempunyai tanggung jawab besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mengembangkan sekolahnya agar semakin berkualitas dan dapat mempunyai daya saing tinggi dalam kemajuan sains dan teknologi yang terus-menerus berkembang dengan semakin pesat. Selain itu, kepala sekolah ini juga menjadi penghubung antara administrator pendidikan dengan guru dan masyarakat di sekitarnya. Dalam membangun kualitas mental guru, kedudukan dan peran kepala sekolah ini adalah sangat sentral. Kepala sekolah ini harus mampu memainkan peran baru atau new roles, dan juga keterampilan baru atau new skill, dan mampu mengaplikasikan sarana baru dari permasalahan yang timbul atau yang biasa disebut dengan new tools. Yang ketiga yakni dinas pendidikan. Tugas dinas pendidikan setempat ialah untuk mengarahkan pengembangan dan pelaksanaan suatu rencana, menunjukkan dan memasukkan seluruh perubahan pada tingkat wilayah, sekolah, dan kelas. Dinas pendidikan ini setempat ini merupakan unsur penting untuk melakukan perubahan dalam wilayahnya. Mereka berperan pada 3 tahap utama dari perubahan, yaitu yang pertama keputusan inisiasi atau mobilisasi, yang kedua implementasi, dan yang ketiga institusionalisasi. Yang keempat pengawas pendidikan. Sejalan dengan pergeseran paradigma supervise dari kontrol menuju membantu, hendaknya peran pengawas dalam memfasilitasi perubahan guru ini bersifat transformasional, bukan transaksional. Pengawas transaksional ini biasanya memberikan reward pada guru yang memiliki kinerja bagus, dan sebaliknya memberikan teguran atau punishment terhadap guru yang memiliki kinerja buruk. Sedangkan pengawas transformasional ini bersifat lebih memanusiakan guru dan memberdayakan guru. Jadi alangkah baiknya jika peran pengawas ini dalam memfasilitasi perubahan pada guru ini bersifat transformasional, karena dengan pengawas ini
sifat transformasional, maka guru itu akan lebih tenang, karena di sifat ini seorang pengawas dapat memberikan motivasi terhadap guru tersebut, sehingga guru ini akan menjadi bersemangat dalam mengajar. Ingat, bukan murid saja yang butuh motivasi, tetapi guru juga membutuhkan. Jadi sekolah ini adalah wadah dan tempat untuk merubah diri dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sekolah yang berkualitas dan bermutu adalah sekolah yang di dalamnya dapat mendidik dan mengajarkan suatu ilmu yang beredukasi. Selain itu, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang dapat memberikan pemahaman mengenai cara bersosialisasi dan bermasyarakat terhadap murid-muridnya, dan dapat mengubah peserta didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.